Kita ini hidup sebenarnya itu, ndak jauh-jauh dari mengumpulkan wasilah. Wasilah itu adalah jalan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu, kalau mau dihitung-hitung, kita mendapatkan rahmat pertolongan dari Allah tuh, sebenarnya bukan kehebatan kita, bukan. Atau yang kita sebut kita nak masuk surga itu, saya itu nak sholat baik-baik, bagus-bagus, mau laksanakan puasa di bulan Ramadan bersungguh-sungguh, ada rezeki mau pergi haji dalam rangka agar saya masuk surga. Hebat, sombong sebenarnya. Dia terlalu pede benar gitu. Percaya diri benar deh. Kenapa demikian? Karena mau nak dihitung-hitung, tak mungkin dengan sholat kita ini, yang macam ini. Memang sholat itu akan mengantarkan orang ke dalam surga, memang betul. Ada seseorang datang kepada Rasul. Ya Rasul, saya tidak akan melaksanakan sholat yang nambah-nambah. Saya cuma melaksanakan sholat yang wajib ja. Saya tak akan melaksanakan sesuatu yang sunat-sunat, yang nafil-nafil. Nggak akan saya laksanakan. Yang tambahan-tambahan tuh. Saya hanya laksanakan yang wajib-wajib ja. Kata Rasul, surga. Memang benar surga. Cuman harus 100%. Nah, itu dia tadi itu. Jadi kalau kita merasa dengan sholat kita ini, kita merasa hebat, merasa akan mendapatkan rahmat Allah. Sehingga kita merasa yakin, saya ini masuk surga. Kenapa? Saya tidak pernah tinggal sholat berjamaah, saya tidak pernah tinggal sholat 5 waktu. Iya, sebenarnya orang yang dah terkategori sombong dah. Terlalu angkuh. Karena tak mungkin dengan sholat kita ini sebenarnya. Tak mungkin bukan karena sholatnya jelek, bukan. Tetapi kemampuan kita untuk melaksanakan perintah Allah itu rasa-rasanya jauh daripada kesempurnaan. Jadi, bagaimana kita mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya para hamba Allah sekalian, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kumpulkan sebanyak-banyaknya wasilah jalan. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada kita itu nyari wasilah. Cuman memang wasilah itu ada yang dilarang, ada yang justru diperintahkan. Yang dilarang itu kayak wasilah dengan orang yang sudah meninggal. Orang yang biasanya datang ke kuburan itu, yang dia kemudian menyebut-nyebut orang yang sudah meninggal itu, kemudian mereka meminta berkah, meminta wasilah. Itu sebenarnya wasilah yang tidak diperbolehkan. Lantas mana wasilah yang diperbolehkan? Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Boleh dibuka yang punya mushaf. Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-35. Allah sebutkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ada 4 hal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jadi ujungnya adalah pasti akan mendapatkan keberuntungan. La'allakum tuflihun. Tapi kalau la'alla itu sebenarnya pasti yang ada syaratnya gitu. Kalau syaratnya kita penuhi, dapat kita. Kalau enggak kita penuhi, nah, tak dapat. Tak dapat tuflihun, tak dapat. Apa dia? Dalam ayat ini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama jelas iman dulu. Di mana-mana kalau kita bicara tentang kebaikan, tentang jihad, tentang amal soleh, tentu diawali dengan iman. Maknanya, agar kita selalu memperkuat keimanan. Makanya sebenarnya kalau kita ini hari-hari bicara keimanan, seharusnya memang udah kita anggap, apa ya, udah kita anggap otomatis gitu. Bagaimana tentang iman itu? Ya tadi itu. Kalau iman, kalau bicara tentang rukun ada 6 ya. Perkuat benar tuh. 1, iman kepada Allah. Bagaimana cari iman kepada Allah? Ya kita yakini semua. Bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib menyembah kepadanya. Menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat. Terus iman kepada kitabnya. Iman kepada rasulnya. Iman kepada, nah yang kelima apa nih? Hari kiamat. Nah yang keenam baru takdir baik dan buruk atau qada dan qadar. Jadi rukun iman. Dalam hal juga disebutkan bahwa iman itu diucapkan, diyakini dan dilaksanakan. Ucapkan dulu, yakinkan ke dalam hati kita,
kemudian laksanakan segala hak-hak keimanan itu. Jadi iman sudah otomatis. Kemudian orang yang beriman itu Allah perintahkan ittaqullah, tingkatkan keimanan, perkuat keimanan, maka dia akan menjadi takwa. Takwa itu sebenarnya sudah mulai menjadi pola hidup dan gaya. Kalau bahasa saya itu takwa itu kayak menjadi rasa gitu. Kita merasa itu udah pakai takwa sudah. Jadi kalau orang yang sensitif hatinya, tergerak hatinya, atau mungkin terhenti dia melaksanakan keburukan, itu artinya sudah takwa itu. Iman itu, takwa itu berasal dari keimanan yang diperkuat. Sehingga dia tuh benar-benar iman betul kepada Allah. Sampai-sampai dia menjadi takut melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Allah perintahkan orang yang beriman, ittaqullah. Yang ketiga apa? Wa bataghi ilaihi al-wasilah. Yang ketiga wasilah. Carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Atau carilah wasilah. Karena wasilah itu udah kita pahami. Cari wasilah. Dengan apa wasilah itu? Yang Rasul contohkan itu adalah berwasilah dengan amal. Yang saya katakan tadi, makanya kita itu sebenarnya ngumpulkan wasilah. Makanya itu, jadilah orang yang rakus beramal. Bukan rakus harta. Bukan rakus makanan, bukan. Rakus beramal. Saking kita pengennya beramal. Semua kesempatan, segala peluang, apapun yang kita bisa lakukan, beramallah di situ. Itu wasilah. Kenapa demikian? Karena yang kita tak tahu, amal yang ada kita lakukan tuh, memang yakin pasti Allah terima. Kalau sholatnya benar, Allah terima. Tapi yakin sholat kita benar? Belum tentu, Bu. Memang yakin setiap nafkah yang diberikan orang tua tuh oleh bapak itu kepada anak istrinya pasti menjadi amal soleh? Belum tentu, walaupun nyaman yang lauk yang dibeli. Kalau tak ikhlas, apa beda amal ikhlas dan tak ikhlas? Tak ada beda, Bu. Memangnya kalau dia tak ikhlas, ikan langsung menjadi asam, busuk? Enggak, sama. Tetapi hatinya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngeri sekali nih. Tapi ini memang, ini ngomong-ngomongan gini nih, ini orang udah taklim ya. Kalau orang belum taklim, jangan diomongkan nanti dia tak mau, tak berapa, ya sabi aja. Ya kata dia. Udah taklim. Makanya saya pilih-pilih yang tema-tema gini nih, tema-tema keikhlasan itu. Kalau keikhlasan yang orang buruk mulai taklim, bukan gini ya bahasannya, agak lain. Kita motivasi agar ikhlas. Tetapi untuk membersihkan amal itu orang sudah makanya tadi kan ya ayat yang dibacakan istiqomah tuh. Orang yang sudah istiqomah. Bahasan begini nih. Apalagi hadis tentang 3 golongan itu yang paling dulu direbus di api neraka. Ternyata bukan pencuri. Bukan perampok. Dan maaf, bukan penzina. Siapa Ibu? Bapak-bapak. Ustadz. Yang kedua, orang yang berjihad. Yang ketiga, orang yang dermawan. Tetapi dia tidak laksanakan itu karena Allah. Hadisnya sahih. Yang paling dulu direbus di api neraka. Pertama, orang yang berilmu, ustadz. Ternyata dia ustadznya itu bukan karena Allah. Kan memang kalau ustadz dah keren-keren gitu ya. Kan Masya Allah, siapa sih yang tak pengen dihormati, datang ke rumah orang langsung kena buatkan kopi kan gitu kan. Nah, terus kena singgahi. Memang yang paling ustadz yang paling mungkin pekerjaan yang paling nyaman itu memang ustadz sebenarnya. Ustadz yang keren sih ya. Dan saya merasa ustadz yang paling benar-benar ustadz itu adalah ustadz yang ikhwan-ikhwan kita itu yang berada di mana-mana, yang dia ta'allum sampai ke pelosok-pelosok, bahkan dia tidak dibayar, dia betul-betul persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, beramal untuk manusia. Itu Masya Allah, itu betul-betul ustadz tuh. Kalau ustadz yang paling banyak pengikutnya, ustadz juga, benar ustadz itu. Cuman kalau tak kuat hati bisa tak ikhlas. Kalau orang sudah berada di puncak itu, jangan-jangan kita khawatir sekali. Makanya macam-macam kita ini begini ya, mungkin ini yang terbaik nih. Kalau sampai di puncak, khawatir sekali bukan karena Allah. Ya kan? Kalau ulama-ulama terdahulu itu justru mereka mereka tuh sampai menangis. Ya Allah, jangan-jangan ini bukan karena Allah. Khawatir sekali gitu. Nah, Masya Allah. Yang kedua, orang yang dermawan. Tetapi ternyata orang yang dermawan itu, dia tidak serahkan hartanya karena Allah.
untuk disebut sebagai dermawan. Na'udzubillah. Yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah sampai dia terbunuh. Ternyata dia berjihad itu bukan karena Allah. Nah, bahaya itu. Apa, kuncinya? Kuncinya di hati yang tidak ikhlas, na'udzubillah. Nah, Masya Allah. Oleh karena itu para hamba Allah sekalian, pelajaran kepada kita ini, memang untuk memperbanyak keikhlasan, nggak ada bedanya antara amal kalau sudah jadi itu, nggak terlihat memang, karena kalau bicara keikhlasan itu bicara hati orang yang melaksanakannya. Dari awal kita berusaha untuk mensucikan hati kita, agar semua yang kita lakukan itu karena Allah SWT. Berwasilah dengan amal. Amal. Jadi kerjakan. Ada taklum, kerjakan. Dan antara orang taklum tuh beda-beda nanti nih, ya kan? Tapi kalau kalau kuliah kan sama kan, ada 30 orang mahasiswa. Kalau di depan dosen sama kan, sama-sama hadir aja kan? Nak dari Rasau ke nak di samping kampus ke rumahnya, mau dari mana ke, yang penting hadir dah sama satu. Tapi kalau Allah tidak begitu. Allah hitung tuh. Nah, macam taklum begini, mana nanti yang paling besar amalnya, nggak tahu kita nanti nih, Allah yang menghitung. Ternyata ada yang taklum sambil sakit kaki, tapi tetap taklum. Itu mungkin nanti lebih besar. Nanti kita di akhirat, kenapa pula ibu ini lebih banyak pahalanya? Ternyata dia sambil rakok kakinya dia pergi taklim. Tahan eng. Amin. Iya itu jihad itu. Sampai lupa Pak Sobo. Oh, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Ada yang mungkin jauh berangkatnya. Bahkan dia ada yang pakai kereta, bocor lagi keretanya. Allah uji lagi. Terus dia berangkat, Masya Allah. Itu pahalanya jauh lebih besar. Ada lagi pahala orang yang mengajak. Tadi ayat tadi itu yang dibaca sama Korea. Ayat yang ke-33 kalau tidak salah. Siapa yang lebih baik kata Allah daripada orang yang mengajak orang kepada kebaikan. Jadi dia udahlah ta'alum, diajak orang lain. Mungkin diajak ikhwannya, atau mungkin diajak istrinya, atau istri mengajak suaminya, ngajak temannya. Sampai orang itu berangkat, itu lebih baik lagi daripada orang yang segera datang. Jadi bertingkat-tingkat. Allah bayar itu semua tuh. Itu namanya wasilah. Nah, jadi satu jenis amal kayak gini nih, satu jenis amal soleh itu banyak sekali peluang-peluang wasilah. Apalagi yang selain itu, banyak. Semua yang kita miliki nih, sebenarnya itu adalah satu rangkaian untuk kita mendapatkan wasilah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun modelnya. Entah baju ke, entah songkok ke, entah makanan kita ke, entah ilmu kita, semuanya lah. Semua kita jadikan wasilah untuk mendapatkan takarub ilallah. Makanya saya ulangi lagi, kita ini pada dasarnya hari-hari kita itu untuk mencari wasilah, jalan menuju Allah. Ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu untuk mencari wasilah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Terus yang terakhir, wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang terakhir itu berjihad di jalan Allah. Mau saya tanya nih, apalah yang dimaksud dengan jihad, Ibu? Boleh ibu-ibu ngomong, ibu-ibu dulu. Apalah yang dimaksud dengan jihad? Menurut pikiran ibu jalah. Di parang ke? Parangin hati sama yang diparangin iya. Ini udah bagus nih, bagus. Nah, marahnya hati gitu. Kata, ada lagi yang mau nambahkan? Berjuang. Ya ada lagunya Logoma kan ya ada ya. Tinggal dihafalkan Logoma aja be. Berjuang apa katanya? Sekuat tenaga katanya. Nah, sekarang Bapak-bapak, kata ibu-ibu tadi yang namanya berjuang, berjihad itu adalah memerangi hati. Hati awas hati-hati. Bapak-bapak diparangin hatinya. Nah, apa Bapak-bapak? Para Ikhwan, yang dimaksud dengan jihad itu apa? Melawan nafsu. Mirip-mirip juga. Jadi yang lain be juga. Ya. Jadi para hamba Allah sekalian, bisa ta'lim, bisa nggak jihad? Bisa jihad, bisa da'an. Kita infak, bisa nggak jihad? Bisa jihad, bisa da'an. Jadi di mana jihadnya? Intinya adalah ketika kita memaksimalkan usaha, itulah jihad, makna awal dari jihad.
Kita nih biasanya ibaratnya gini, kalau berjalan tuh biasanya 5 kilo. Tiba-tiba kita tahu bahwa di ujung sana dengan jarak 10 kilo ada kebaikan lebih di sana. Maka kita upayakan, kita paksakan diri kita maksimalkan kemampuan jalan kita sampailah kita 10 kilo. Itu jihad. Mudahan sampai tetap jihad, Bu. Tetap dimaksimalkan. Tapi usaha. Usahanya yang penting. Contoh taklim. Taklim sebenarnya boleh izin kan? Suah enggak dan kan izinkan dan suah dan kan izinkan. Coba izin dengan naib dan tetap diizinkan naib, didoakannya malah. Naib, saya tidak bisa taklim, ngapain pula lagi berani kata naib. Awe, mungkin dalam hati naib iya pun izin, tapi tidak berani naib ya. Nah, boleh. Tetapi kalau jihad tidak begitu. Kalau orang jihad, bismillah, saya tahu bahwa ta'alum itu jauh lebih besar manfaatnya, jauh lebih besar wasilahnya daripada berani. Soal berani bagaimana? Ya bisa. Nanti entah mungkin ngupah orang ke, atau entah gimana caranya. Kita kan ya manusia, banyak pikiran. Tapi kita sudah bisa membedakan mana yang lebih utama, mana yang bisa didudikan, kata gitu. Nah itu jihad. Gimana, Bu? Jadi kan jalannya sampai 300 meter. Tapi kan saya nggak bisa jalan, ya ada tumpangan untuk sampai. Itu contoh jihad ya kayak gitu. Tapi dinaikkan jihad. Nah, ngomong-ngomong masalah ta'alum pusat kemarin, Ibu. Jadi pas saya baru datang ke tempat lokasi ta'alum kita di pagi hari itu, ada Iwan melambai gini. Pak Ustaz, dia bilang. Saya pikir nggak melambai siapa Ustaz? Si ada orang lain. Saya gak kacamata jadi agak kabur-kabur juga kan. Dari dekat, oh ternyata Iwan dari Marau. Langsung dia cerita, kami pergi Ustaz, alhamdulillah dia bilang, satu mobil. Kami, bagaimana kita pergi? Gimana Bapak pergi? Saya bilang, pakai nyeme. Berapa nyemenya? 7 juta dia bilang. Masya Allah. 7 juta. Charter lah tuh. Jadi itu udah lengkap tuh, udah lengkap dengan minyaknya, udah lengkap segala macam. Dan kita tahu dia bukan pula orang yang kaya-kaya amat. Jadi saya bilang, nih Pak, alhamdulillah, ini salah satu. Saya bilang gini, dengarin loh ibu-ibu. Saya bilang ini salah satu nafkah yang benar dalam memuliakan harta. Benar. Siap saat dia bilang. Ini salah satu nafkah yang benar. Karena pasti insya Allah saya sangat yakin Allah akan balas, Allah akan catat. Yang penting harus ikhlas. Nah, kan tidak mudah itu, nak menginfakkan 7 juta. Paling banyaklah mereka 7 orang. Itulah penuh mobil kan? Nah, 1 juta seorang. Belum lagi nanti ada yang mabuk. Nggak hitung ya. Belum lagi nanti ada yang segala macam lah, letih segala macam. Yang duit tidak keluar tuh, Bah. 1 juta untuk transport itu. Saya katakan jangan merasa sedih, saya bilang jangan merasa sedih. Ini adalah cara mengeluarkan harta yang benar. Ini jelas di jalan Allah. Tinggal kita munajat kepada Allah dan ikhlaskan hati. Allah akan mencatat. Masya Allah. Nah, ini banyak jihadnya nih. Sholat bila perlu nanti. Satu ketika sholat itu menjadi jihad. Sholat Jumat bisa jadi jihad. Umpamanya, contoh sederhana. Saya merasa jihad satu ketika itu, ketika memulaikan sholat di lingkungan rumah sakit jiwa. Saya dulu agak lama juga kerja di rumah sakit jiwa kan. Nggak ada tempat yang bisa dijadikan tempat ibadah, tempat masjid. Saya kumpulkan kawan-kawan satu ketika saya baru pindah ke rumah sakit jiwa itu. Dia ada ruangan kecil. Ruangan simpiran gini dekat WC. Ukurannya itu sekitar 1,5 kali 2. Mirip dengan kuburan dah. Yang nanya panasnya Masya Allah. Waktu saya baru pindah ke situ, baru dapat kerja di situ, saya tanya, mana tempat sholat? Biar tunjukkan di situ. Astagfirullahaladzim, kata saya. Sholatlah di situ. Akhirnya saya kumpulkan kawan-kawan. Kemudian dengan izin Allah kita bisa bongkar 1 ruangan, 2 ruangan tuh. Ruangan yang paling angker, Bu. Kipas angin bisa hidup sholat. Budak-budak paling takut di situ kalau maghrib sama subuh, termasuk isya. Jadi kalau dinas malam itu paling takut di situ. Gelap masalahnya. Remang-remang gitu kan. Banyak macam-macam lah orang cerita kan. Jadi kami robohkan jadi 1 jadi ruangan. Kemudian waktu itu dipakai untuk sholat 5 waktu. Selama kalau di lingkungan kantor kan berarti cuma sholat zuhur sama sholat asar gitu ya. Ya budak-budak kalau dinas malam mereka yang berani lah. Kalau ibu-ibu tak berani dia. Macam-macam dulu rumah sakit jiwa kan. Kalau cerita kan panjang juga ceritanya.
Nah, Kak yang nyeritain nih. Bisa jadi film ya. Jadi akhirnya satu ketika hujan lebat pas hari Jumat. Nah, saya kumpulkan kawan-kawan semua. Saya bilang, kalau menurut sunnah, kita ini boleh tidak salat Jumat kalau hujan lebat begini, saya bilang. Karena kalau mau berangkat waktu itu belum banyak penyoto, mau ke masjid saya bilang, basah kita nih, boleh kita salat zuhur di sini. Tetapi ada pilihan terbaik, apa itu Bang? Katanya. Kita salat Jumat sekarang. Boleh nggak Bang? Boleh. Nah sampai 40 tak masalah, saya bilang. Dalil 40 itu sebenarnya dalil keutamaan, bukan syarat. Tidak ada hadis yang menyatakan harus sampai 40 itu tidak ada. Cuman ikhtiarnya para ulama untuk membedakan antara surau, masjid kaum sama masjid jami, gitu ya. Nah, Imam Syafi'i terutama kan ada istilah masjid jami itu kan di kaidah Imam Syafi'i itu. Maka dibikinlah satu apa? Satu klausul gitu ya, satu pendapat dengan meminimalkan 40 orang untuk sholat subuh. Sholat Jumat. Jadi, saya jelaskan itu, "Oh, udah kalau gitu kemana Bang?" "Kita sholat Jumat," saya bilang. "Sholat Jumat lah, itu pertama kali, ala kadarnya." Nah, cuman sudah selesai sholat Jumat saya bilang, "Ini sholat Jumat yang pertama, jangan sampai nanti," saya bilang, "kita bolong sholat Jumat, tak boleh, dosa hukumnya." Sejak itu kami berupaya untuk sholat Jumat terus, tapi syaratnya satu, di hari Jumat. Mun hari Selasa bukan sholat Jumat kan. Ya, maksudnya setiap Jumat tetap kita mengadakan sholat Jumat di situ sampai sekarang. Nah, itu saya merasa sholatnya itu adalah jihad. Sampai sekarang Masya Allah rame sholat Jumat di situ. Pernah satu ketika itu sampai kami menyiapkan tikar di luar. Ya, karena waktu itu banyak anak-anak mahasiswa yang yang magang gitu ya, yang praktek. Jadi sampai keluar akhirnya kita ajukan ke pemerintah provinsi dapat bantuan masjid. Dapatlah sampai sekarang masjid. Alhamdulillah. Nah itu saya merasa itu jihad. Nah, para ikhwan juga begitu. Bisa jadi sholat 5 waktu itu menjadi jihad. Kalau jihad itu, yang penting ditambah dengan kesungguhan. Kalau ditambah lagi dengan dakwah itu jihadnya lebih utama lagi. Karena ketika kita mengajak orang lain itu untuk mendapatkan kebaikan, itu orang yang mendapatkan hidayah dari Allah itu melalui lisan kita. Kata Rasul itu lebih indah daripada unta yang merah-merah. Zaman dahulu itu, zaman orang-orang Arab itu kalau mereka menggambarkan harta termahal itu dengan onta terbaik. Jadi kalau orang dapat hidayah dari lisan kita, dari perbuatan kita, dari contoh kita, itu seperti mendapatkan harta terbaik. Kalau mau ditimbang dengan harta. Tetapi bukan itu timbangannya adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para maula sekalian, jihadnya itu dakwah. Salat itu bisa jadi jihad. Bahkan kalau orang tua, kadang-kadang orang tua ini, hebatnya orang tua itu, dengan duduknya dia tuh, dengan hadirnya dia itu menjadi jihad, menjadi nasihat. Gitu kan? Orang tua yang disegani itu, nggak perlu pakai ngomong dia hadir, oh nggak nyaman gitu ya. Mungkin akinya gitu ya, mungkin orang yang dituakan, udah hadir, tak nyaman gitu ya. Berkumpullah mereka atau hadirlah mereka, sehingga itu menjadi penyebab adanya kebaikan di satu lokasi.